Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku Ulama Mazhab dan Manhaj. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Dan salah satu nikmat yang paling indah Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita adalah keberadaan kita di kota Madinah dan duduknya kita di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kota Madinah merupakan hadiah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kaum muslimin. Tidak ada mereka yang datang ke kota Madinah kecuali mereka akan merasakan iman mereka bertambah kepada Allah dan juga bertambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah makna yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'risu ila al-Madinah kama ta'risu al-hayyatu ila juhriha. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Artinya siapapun yang datang ke kota Madinah maka mereka akan merasakan bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terbukti dengan amal ibadah yang mereka lakukan. Mereka semangat beribadah kepada Allah, semangat melaksanakan ibadah salat, semangat membaca Al-Quran, semangat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah iman yang sesungguhnya. Karena iman tidak disebut dengan iman kecuali dengan dibarengi dengan amalan. Sehingga itu merupakan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa bagi kita yang berada di kota Madinah. Tinggal bagaimana kita berlomba-lomba untuk selalu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang nabi dan seorang rasul yang memiliki motivasi dan semangat yang kuat untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi adalah rasul terakhir. Karena apabila nabi adalah rasul terakhir, sehingga risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang mencakup semua dunia, artinya kepada seluruh dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Malhamah. Di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Malhamah. Dan Al-Malhamah itu artinya adalah seorang nabi yang memiliki perjuangan yang luar biasa dan berat dibandingkan dengan para nabi yang lainnya. Karena memang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah agama untuk semua alam, artinya agama untuk seluruh dunia, agama untuk semua manusia. Sehingga perjuangan Nabi SAW juga perjuangan yang tidak sama dengan perjuangan para nabi yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara salah satu sifat Nabi, harisun alaikum, sebagaimana yang digambarkan di dalam surah Bara'ah atau di akhir surah Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu merupakan di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada orang-orang mukmin, paling cinta kepada umatnya. Dan kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dilihat dari perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Nabi tidak pernah diam. Semenjak Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, maka semenjak itu pula Nabi berdakwah siang dan malam agar agama dan risalah itu sampai kepada umatnya. Karena semakin banyak umat yang menerima dakwah Nabi, maka membuat Nabi SAW semakin bangga dengannya. Sehingga di antara salah satu sifat Nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu adalah orang yang paling sayang kepada umatnya, paling cinta kepada mereka.
sehingga segala perjuangan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alasannya agar umatnya adalah umat yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, agar umatnya adalah umat yang bisa mencicipi surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak ada cita-cita terindah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali supaya bagaimana umatnya mereka masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan kepadamu sampai engkau ridha dengannya. Apa yang membuat Nabi ridha? Yang membuat Nabi ridha adalah ketika mereka umatnya orang yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan motivasi kepada kita bersama bagaimana sayangnya Nabi dan kecintaan Nabi serta apa yang dibanggakan oleh Nabi, bahwa yang paling membuat Nabi bangga adalah dengan umatnya dikala mereka masuk ke dalam surga. Karena memang penduduk surga 2/3 darinya itu berasal dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga. Nabi senantiasa memikirkan kita sebagai umatnya. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi akan melakukan apapun agar umatnya menjadi umat yang terbaik, dan di antara salah satunya adalah perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kalau sekiranya ikhwatul Islam, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang juga berjuang dalam agama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita juga ikut andil dalam menyebarkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sayangnya kita kepada Nabi dan kita ingin menjadi penerus risalah dan warisan yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah bagaimana senantiasa mengenang, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kehidupan, dan itu tergambarkan dalam kalimat sallallahu alaihi wasallam atau tergambarkan di dalam kalimat salam dan selawat yang kita aturkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang paling mulia, yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita akan kembali membacakannya, yaitu sebuah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Madinah, atau yang kita kenal dengan Ar-Raudhah Asy-Syarifah, taman di antara taman-taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang siapapun yang bisa beribadah di dalamnya, maka mereka pun akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Sesungguhnya di antara taman, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku berada di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yang itu merupakan di antara nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madinah atau mereka-mereka yang ada di kota Madinah. Dan di antara salah satu tujuan mereka adalah Raudhah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, datang ke Raudhah atau beribadah ke Raudhah itu bukanlah perkara yang diwajibkan. Datang ke Raudhah, beribadah di dalam Raudhah bukanlah perkara yang diwajibkan. Tapi tidak satu pun di antara kaum muslimin yang datang ke kota Madinah kecuali mereka pasti akan menginginkan untuk beribadah di Raudhah. Kalau seandainya mereka belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah tidak sempurna kunjungan mereka ke kota Madinah. Karena memang yang mereka cari di kala mereka berada di kota Madinah, salah satunya adalah taman di antara taman-taman surga ini. Padahal kita tahu itu bukanlah sesuatu yang diwajibkan, itu hanya sekedar dianjurkan bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka yang sanggup melakukannya. Maka beribadahlah di dalam Raudhah, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Tapi walaupun itu hanya sekedar sesuatu yang tidak diwajibkan, namun kaum muslimin mereka merasa kalau mereka belum beribadah di dalamnya, maka seolah-olah Madinah tidak sempurna dengannya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan di antara bentuk kecintaan kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hatinya,
agar mereka mencintai kota Madinah, mencintai masjid Rasulullah SAW, dan mencintai suatu lokasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga yang dinamakan dengan taman di antara taman-taman surga. Nabi SAW menyebutkan, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Dan kemarin pembahasan kita ikhwatul Islam adalah mimbar Nabi SAW yang menemani Nabi SAW di telaganya. Karena mimbar itu artinya adalah tempat yang tinggi, dan kegunaan mimbar itu adalah supaya memudahkan Nabi SAW memanggil umatnya. Dan di antara salah satu tempat di mana Nabi SAW kita akan bertemu dengannya adalah di telaga. Dan kita selalu mengulang ikhwatul Islam bahwa nanti di akhirat Nabi berada di 3 tempat. Kita selalu mengulang bahwa Nabi SAW di akhirat, maka beliau tidak akan hilang dari 3 tempat ini. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Anas ini, ya Rasulullah, nanti kalau di akhirat aku ingin mencarimu, di mana aku akan mencarimu? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau kamu ingin mencariku, maka carilah aku di Sirat, di jembatan yang semua orang akan melewatinya. Kemudian sahabat Anas kembali bertanya, kalau aku tidak mendapatkan kamu di Sirat, di mana aku akan mencari? Maka Nabi mengatakan, cari aku di timbangan. Kemudian sahabat Anas kembali bertanya, kalau aku tidak menemukan dirimu di timbangan, di mana aku akan mencarimu? Maka Nabi mengatakan, cari aku di telaga. Inilah 3 tempat Rasulullah SAW di akhirat: di telaga, timbangan, di Sirat. Dan ini memang susunannya demikian keadaannya. Karena bagaimanapun tidak ada kaum muslimin di akhirat sana kecuali mereka akan melalui proses yang sangat panjang sekali. Makanya ikhwatul Islam, tentunya itu merupakan di antara motivasi bagi kita bersama untuk mempersiapkan perbekalan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kalau seandainya kita perhatikan misalnya para sahabat yang meninggal, salah satunya Amr bin As. Amr bin As ini ikhwatul Islam, atau misalnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, begitu juga dengan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, dan rata-rata sahabat-sahabat yang lainnya. Setiap kali mereka meninggal, maka mereka akan menangis. Dan mereka menangis bukan karena mereka takut mati, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Tapi yang mereka sesalkan dan yang mereka tangiskan, mereka selalu mengatakan kalimat mereka hampir mirip, hampir sama. Yang mereka katakan, sesungguhnya perjalananku sangat panjang dan perbekalanku sedikit sekali. Itulah ungkapan yang selalu diucapkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Amr bin As. Amr bin As itu sebelum dia meninggal ikhwatul Islam, dia betul-betul menangis. Sehingga anaknya yang bernama Abdullah bertanya kepadanya, wahai ayahanda, kenapa kau menangis? Padahal kita tahu bagaimana jasa Amr bin As kepada kaum muslimin. Tapi dia menangis karena dia senantiasa ingat perjalanan yang sangat panjang dan bekal yang sangat sedikit. Dan kita selalu memberikan analogi ikhwatul Islam bahwa kita tinggal di dunia tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun sahaja. Karena itu adalah umur umat Rasulullah SAW. Nabi SAW menyebutkan, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku berkisar di antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit di antara mereka yang lebih daripada 70 tahun. Kalaupun umur kita sudah lebih daripada 70 tahun, maka tentunya kita tidak akan lagi efektif dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah sakit-sakitan, sudah sering berbaring, sudah tidak bisa lagi berjalan, kadang kaki sudah 3, mata sudah 4. Itu adalah di antara hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Kemudian mau tidak mau, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah awal perjalanan manusia. Makanya sahabat Utsman bin Affan yang dikuburkan di Baqi' sana, ketika dia mengingat tentang surga dan neraka, dia menangis. Tapi kalau dia mengingat tentang perkuburan awal daripada perjalanan, maka tangisannya lebih dahsyat dibandingkan dengan dia mengingat surga dan neraka. Kemudian orang-orang bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Utsman bin Affan, dikatakan kepadamu tentang surga dan neraka engkau menangis tapi biasa saja. Tapi dikala dikatakan kepadamu tentang perkuburan engkau menangis sejadi-jadinya.
Apa jawaban sahabat ini? Sesungguhnya perkuburan awwal manazilil akhirah, itu adalah awal dikala kita melangkah menuju kampung akhirat, atau yang dikenal dengan alam barzakh. Dan barzakh disebut dengan barzakh ikhwatul Islam, itu adalah alam pertengahan. Makanya kalimat barzakh itu artinya adalah sesuatu yang ada di antara. Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan di antara waktu fajar dengan waktu syuruk. Kita tahu waktu fajar ikhwatul Islam, masuknya fajar dengan azan fajar atau dengan azan subuh. Karena fajar itu terbagi kepada dua, ada fajar dusta, ada fajar jujur. Ada fajar kadzib namanya. Fajar kadzib ini fajar yang mana ada warna putih di langit, tapi warna ini akan kembali hilang, makanya disebut dengan fajar dusta. Kemudian ada fajar sadik, yaitu fajar yang jujur, artinya sudah mulai ada warna putih, kemudian putihnya itu semakin terang, maka hilanglah malam. Kemudian dengan waktu syuruk itu adalah matahari sudah mulai menampakkan dirinya, maka disebut dengan syuruk. Nah, di antara fajar dengan syuruk ini biasanya kita menamakan dengan waktu apa? Misalnya fajar, azan subuh, atau setelah kita sholat subuh, kemudian sampai waktu syuruk, itu biasanya kita waktu ini dinamakan dengan apa? Apakah disebut dengan malam atau disebut dengan siang? Apa namanya? Disebut dengan malam atau siang? Malam. Malam, tapi sudah ada siangnya. Separuh-separuh, berarti malam siang. Malam siang ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga memberikan manfaat ya. Bisa diperkenalkan, Masya Allah. Syakarallahu lakum, hafizakumullah. Tapi jawabannya salah ya. Taib ikhwatul Islam, maka para ulama mereka menyebutkan dengan kalimat barzakh. Barzakh itu artinya di antara, karena disebut dengan malam tidak malam, disebut dengan siang tidak siang. Ya betul, jawabannya separuh-separuh, tapi bahasanya adalah barzakh. Karena barzakh itu artinya adalah pemisah antara siang dengan malam. Makanya alam barzakh, kenapa disebut dengan alam barzakh? Karena dia adalah pemisah antara dunia dengan akhirat, maka disebut dengan alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah, dan itu adalah awal perjalanan manusia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kalau seandainya di barzakh Allah Subhanahu wa taala, atau kita termasuk hamba yang beriman kepada Allah, kemudian Allah berikan nikmat kepada kita bersama, kalau seandainya kita mendapatkan nikmat di alam barzakh, maka itu adalah muqaddimah, kita akan mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Tapi kalau seandainya kita mendapatkan azab di alam barzakh, maka itu adalah muqaddimah, di mana kita akan mendapatkan azab yang sesungguhnya. Makanya alam barzakh, dikala Utsman bin Affan senantiasa mengenangnya, mengingatnya, dia betul-betul menangis. Kenapa demikian? Karena ini adalah alam penentuan. Kalau seandainya kita berhasil, maka Allah akan mudahkan langkah berikutnya. Tapi kalau kita gagal, maka di saat itulah ujian demi ujian akan dirasakan oleh umat manusia. Oleh karenanya ikhwatul Islam, makanya di antara salah satu cerita yang paling indah adalah cerita tentang akhirat. Karena bagaimanapun itu merupakan kampung halaman kita semuanya. Sehingga Nabi SAW senantiasa memberikan motivasi kepada manusia. Aku ini hanyalah ibarat orang yang sedang berteduh di bawah pohon. Berteduh di bawah pohon, itu tidak akan lama. Kemudian nanti akan kembali melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia disebutkan oleh Nabi SAW. Makanya kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, dunia disebut dengan dunia karena dua makna. Yang pertama, dunia disebut dengan dunia diambil dari kata-kata dana. Dana itu artinya karena perjalanan kita terlalu singkat, terlalu dekat dengan akhirat. Dan akhirat itu ikhwatul Islam, atau yang kita kenal dengan kiamat, itu ada dua. Kiamat itu yang pertama disebut dengan kiamat besar, dan yang kedua adalah setiap mereka yang meninggal maka sudah terjadi kiamat untuk dirinya. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat, maka sudah kiamat untuk dirinya, walaupun belum terjadi kiamat yang sesungguhnya. Makanya setiap manusia akan merasakan hari kiamat, baik itu kiamat kecil atau kiamat untuk dirinya sendiri, atau kiamat yang besar di akhir zaman. Tapi bagaimanapun kiamat kita akan merasakan semuanya. Dan salah satu bentuk kiamat itu adalah mereka yang wafat. Setiap yang wafat berarti sudah kiamat baginya, artinya habis baginya cerita tentang dunia. Makanya dunia itu yang Islam disebut dengan dunia, diambil dari kata-kata dana. Dana itu artinya dekat. Karena kita dengan dunia terlalu singkat perjalanannya. Sebagaimana tadi hadis Nabi SAW, di antara 60 sampai 70 tahun. Kemudian dunia juga disebut dengan dunia, diambil dari kata-kata dana'ah.
Dana'a itu artinya sesuatu yang tidak berharga di sisi Allah Azza wa Jalla, terhina kalau bahasa kitanya. Nabi SAW di kota Islam, dia pernah melewati pasar. Kemudian dikala melewati pasar, maka ditemukan ada anak kambing yang telinganya kecil sekali. Bangkai kambing, artinya kambing ini sudah mati. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi SAW memegang telinganya kecil. Dan biasanya ikhwatul Islam, kambing di antara keindahannya adalah telinganya. Semakin panjang telinganya, semakin bagus. Semakin panjang telinganya, semakin menunjukkan dia tidak cacat. Artinya kambing yang kecil telinganya berarti tanda kambing yang cacat. Karena memang di antara salah satu ibadah yang luar biasa adalah dengan kambing. Berkorban, akikah, semuanya dengan menggunakan kambing. Makanya nanti kita perhatikan sifat-sifatnya. Dan salah satunya adalah di telinganya. Nah, telinga kambing ini kecil sekali ikhwatul Islam, dan dia sudah mati. Nabi SAW melewati pasar yang ada di kota Madinah. Dan pasar yang ada di kota Madinah itu namanya adalah pasar Manakha. Pasar yang ada di kota Madinah itu namanya adalah pasar Manakha. Itu pasar yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi. Sekarang sudah dijadikan untuk perluasan Masjid Nabawi, tapi dalam waktu yang dekat ini umat Islam masih ada pasar di sana. Karena memang Nabi SAW datang berkeliling melihat kota Madinah. Kemudian Nabi SAW menghentakkan kakinya dari Saqifah Bani Sa'idah ini sampai ke Masjid Ghamamah. Nabi SAW menghentakkan kakinya, dan Nabi mengatakan, ini adalah pasar kalian, dan tidak boleh satupun yang boleh, atau tidak boleh satupun di antara kalian yang memungut biaya. Karena memang dulu pasar itu ikhwatul Islam dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan kalau orang Yahudi menguasainya, maka ada yang namanya pajak, ada namanya soko, ada namanya riba, semuanya ada pada diri mereka. Maka Nabi SAW membuatkan pasar untuk kaum muslimin, kemudian tanpa ada bayaran sedikit pun. Nah, disitulah Nabi SAW menemukan bangkai kambing kecil, telinganya kecil. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini dengan harga 1 dirham? Maka apa kata para sahabat Nabi? Ya Rasulullah, kalau seandainya kambing ini hidup, maka kami pun tidak akan pernah membelinya seharga 1 dirham, karena dia cacat. Bagaimana kalau seandainya sudah menjadi bangkai? Apa kata Nabi SAW? Dunia tidak lebih berharga dari Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan bangkai ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan ad-dunya mal'unah, mal'unatun ma fiha. Dunia ini semuanya terlaknat, semuanya tanpa terkecuali. Artinya tidak pernah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla kecuali 3. Yang pertama, mereka yang berzikir, beribadah. Dan kita selalu menyebutkan zikir yang sesungguhnya itu adalah Al-Quran. Zikir yang sesungguhnya itu adalah Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi SAW semuanya zikir. Kemudian siapa lagi? Mereka yang tahu tentang agamanya. Kemudian siapa lagi? Mereka yang ada andil dalam agamanya. 3 inilah yang tidak terlaknat. Allah bukan zat yang maha melaknat, tidak. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Tapi Allah ingin menyebutkan kepada kita bersama bagaimana hakikat dunia yang kita sedang tinggal di dalamnya, agar kita tidak menjadikan dunia perlombaan dalam hanya sekedar mencari harta semata, tapi tujuan akhir kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwatul Islam, berbicara tentang akhirat adalah di antara salah satu yang akan mengingatkan kita siapa kita sebenarnya dan kemana kita akan kembali. Kita pulang kemana? Mau tidak mau kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat atau lambat semua kita akan pulang kepada Allah. Makanya tadi seorang imam senior yang ada di Masjid Nabawi, hafizahullah ta'ala, dia selalu membaca ayat ini. Biasanya dia selalu membaca ayat yang ada di akhir surah Al-Baqarah. Kemudian dia selalu membaca ayat yang ada di akhir surah Al-Mu'minun. Sebenarnya ikhwatul Islam, ayat-ayat yang dibaca itu ada maknanya. Dan di antara salah satunya ayat di rakaat kedua. Di rakaat kedua yang dibaca adalah akhir surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah mengingatkan kepada kaum muslimin, wahai hambaku, apakah kalian mengira aku ciptakan kalian hanya untuk bermain dan kalian tidak akan kembali kepadaku? Seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita bersama, jangan pernah kalian anggap aku ciptakan kalian tanpa ada visi dan misi, tapi aku ciptakan kalian untuk kembali kepadaku.
Artinya ikhwatul Islam, seolah-olah Allah mengatakan, sebelum kalian kembali kepadaku, maka carilah bekal sebanyak-banyaknya. Dan kedatangan kita di kota Madinah ini ikhwatul Islam, duduknya kita di dalam masjid Rasulullah SAW, itu merupakan di antara salah satu bekal kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW tadi menyebutkan, nanti kalau kalian ingin mencari diriku di akhirat, cari di 3 lokasi ini. Jadi seolah-olah 3 lokasi ini ikhwatul Islam merupakan urutan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Karena urutan nanti kita di akhirat yang pertama, kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah dibangkitkan, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Kita akan berada di telaga Nabi. Ada di antara mereka yang bisa minum darinya, ada di antara mereka yang tidak bisa minum darinya. Kemudian setelah berada di telaga Nabi, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah tempat yang mana tanahnya lain dari bumi, warnanya berwarna putih. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Bumi kami akan ganti dengan bumi yang lainnya. Tanah kami akan ganti dengan tanah yang lainnya. Dan di antara warna tanah dikala nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu ada tanah yang berwarna putih. Kemudian kita berada di sana dalam waktu yang sangat lama, 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di sana. Tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali amalannya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di akhir surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Apabila hari itu datang, maka seseorang akan lari dari saudaranya, kakak kandung, adik kandung, tidak ada istilahnya. Wa ummihi wa abi, tidak ada yang namanya ini ayahku, ini ibuku, tidak ada istilahnya. Semuanya akan lari. Artinya orang terdekat kita akan menjauh darinya. Anak menjauh dari orang tuanya, orang tua menjauh dari anaknya, istri jauh dari suaminya. Artinya ikhwatul Islam, kalau demikian keadaannya, maka itu merupakan perkara yang berat. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Allah mengungkapkan di dalam surah Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adab yaumi idzin bibani. Ketika nanti dikumpulkan ikhwatul Islam, ada orang-orang yang mereka tidak punya bekal, maka mereka pun datang kepada Allah, ya Allah, dicari anaknya. Ini orang-orang yang tidak punya bekal. Kemudian dikala dia cari anaknya, ya Allah, ini anakku, ambil dia, masukkan dia ke dalam api neraka, asalkan aku selamat dan masuk ke dalam surga. Anak yang kita sayangi, tapi itu akan menjadi tumbal di akhirat. Dan itu adalah keinginan mereka yang tidak punya bekal. Ya Allah, ini anakku, ambil dia, masukkan dia ke dalam api neraka, tapi dengan syarat selamatkan aku. Kalau juga tidak cukup ya Allah, maka dicari lagi yang lain, dicari istrinya. Kalau tidak cukup, dicari orang tuanya, dicari saudara-saudarinya, dicari keluarganya. Dan pada akhirnya dia mengatakan, ya Allah, ambil semua manusia ini, ambil semuanya, masukkan mereka ke dalam api neraka, biar saya sendiri yang masuk ke dalam surga. Tapi itu adalah keinginannya. Namun tidak mungkin terjadi yang demikian. Kamu yang berbuat, kamu yang bertanggung jawab. Tidak mungkin dia yang berbuat, anak yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka, tidak mungkin. Dia yang berdosa, istri yang dimasukkan ke dalam api neraka, tidak mungkin. Apa salah istrinya, apa salah anaknya, apa salah orang tuanya, apa salah semua manusia? Tapi Allah ingin menggambarkan kepada kita bagaimana dahsyatnya. Kita tidak pernah memikirkan yang lain. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adab yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilati allati tuwi. Semuanya akan dia korbankan akan dirinya selamat. Bagaimana huru-hara yang sangat luar biasa. Itu baru di padang mahsyar. Berapa lama kita berada di sana? 50.000 tahun lamanya. Maka tentunya semua kita akan mempersiapkan perjalanan yang tidak singkat ini ikhwatul Islam. 50.000 tahun itu bukan perjalanan yang singkat. Apa yang kita lakukan di sana? Dalam waktu 50.000 tahun kita tidak akan tidur, karena tidak ada yang namanya tidur di akhirat. Kemudian 50.000 tahun kita tidak memakai pakaian. 50.000 tahun kita tidak ada sendal. 50.000 tahun kita tidak dalam keadaan bersunat. 50.000 tahun matahari didekatkan. 50.000 tahun kita tidak tahu apa yang kita lakukan. 50.000 tahun kita tenggelam di dalam keringat sendiri. Itu baru mahsyar namanya.
Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, setelah mahsyar apalagi yang terjadi? Maka di saat itulah manusia semuanya mereka mengatakan, tidak mungkin kita seperti ini untuk selama-lamanya. Maka tidak akan ada orang yang bisa datang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah. Maka mereka pun mengatakan orang yang paling dekat dengan Allah adalah ayah kita, yaitu hamba yang Allah ciptakan dengan tangannya. Dan dia adalah ayah kita bersama, tidak lain tidak bukan adalah Nabi Adam. Maka di saat itulah muncul ide dari mereka semuanya, bagaimana kiranya kita mencari Nabi Adam. Itu yang mereka bayangkan. Ketika mereka mencari Nabi Adam, ikhwatul Islam, mencari Nabi Adam itu tidak mudah. Kalau mencari Nabi menyebutkan di mana lokasinya. Tapi kalau mencari Nabi Adam, pernah tidak Nabi Adam mengatakan saya nanti di mana di akhirat? Kita tidak tahu. Maka di saat itulah kita butuh mencari Nabi Adam ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun, kita tidak tahu. Di mana kita akan cari? Kemudian dikala kita menemukan Nabi Adam, maka kita mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, engkau adalah ayah daripada umat manusia. Khalaqakallahu biyadih, Allah menciptakan dirimu dengan tangannya. Artinya engkau adalah makhluk yang mulia. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana keadaan kami di sini? Tidakkah engkau kasihan? Tidakkah engkau sayang? Maka apa kata Nabi Adam? Wahai anak-anakku, aku tidak bisa menolong kalian, karena dulu aku pernah dilarang oleh Allah memakan suatu buah, tapi aku memakannya, sehingga Allah murka kepadaku dengan kemurkaan yang tidak pernah dimurkai kepada orang yang datang setelahku. Nafsi, 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 jiwaku, diriku, aku tidak bisa menolong kalian. Pergilah kalian mencari Nabi Nuh. Maka kita pun semuanya mencari Nabi Nuh. Dikala mencari Nabi Nuh alaihi salam, maka tentunya mencari Nabi Nuh itu bukan pencarian yang mudah. Butuh ribuan tahun lagi. Kita tidak tahu berapa lama kita akan mencari Nabi Nuh. Kita tidak tahu bagaimana sifatnya, kemana kita akan temukan dia. Kita tidak tahu siapa Nabi Nuh. Yang kita tahu hanyalah namanya saja. Kemudian dikala Nabi Nuh ditemukan di ikhwatul Islam, maka kita mengucapkan kalimat yang sama. Wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali di bumi. Engkau adalah Rasul yang pertama kali di bumi. Kemudian, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana keadaan kami? Datang kepada Allah, minta tolong agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan bagaimana keadaan kami, karena kami berada dalam ketidakpastian. Maka apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Aku tidak bisa melakukannya, karena dulu aku pernah meminta kepada Allah dengan permintaan yang betul-betul tidak diizinkan bagiku untuk memintanya. Karena Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, ya Allah, jangan biarkan satu pun di antara mereka yang melahirkan, karena bagaimanapun nanti kalau mereka melahirkan anak dan keturunan, tidak ada gunanya. Anak dan keturunan mereka tetap tidak akan pernah beribadah kepadamu. Dan doa itu ikhwatul Islam adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum, ya Allah, kalau seandainya kau biarkan mereka, maka mereka akan menyesatkan. Padahal mereka belum lahir, dan kita tidak tahu yang belum lahir itu apakah beriman kepada Allah atau tidak. Dan Nabi Nuh berdoa demikian bukan tanpa alasan. Karena Nabi Nuh itu ikhwatul Islam, dikala dia berdakwah, permainan anak-anak, kita tahu permainan anak-anak di zaman Nabi Nuh adalah melempar Nabi Nuh alaihi salam sambil mengatakan orang gila, orang gila, orang gila. Itu adalah permainan orang-orang atau kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu ikhwatul Islam, setiap ada keturunan yang baru, maka permainan mereka adalah melempar rumah Nabi Nuh dan melempar Nabi Nuh, karena mereka beranggapan itu adalah orang gila. Maka mereka setiap ada anak-anak yang lahir, kemudian nanti mereka ada mainannya batu, kemudian sebutkan itu adalah orang gila. Wahai anakku, itu orang gila, itu orang gila. Kalau kalian melempar-lempar dia, seperti itulah umatnya mendidik anak-anaknya. Makanya tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali tidak lebih daripada 80 orang saja. Dan dakwahnya 950 tahun lamanya. Yang beriman berapa orang? Hanya 80 saja. Sebagaimana riwayat yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka wajar Nabi Nuh berdoa, semestinya atau sebenarnya doa Nabi Nuh itu tidak salah, tapi Nabi Nuh menganggap doa itu adalah doa yang tidak pantas diucapkan, dan Allah mengabulkan. Maka tenggelam dunia semuanya. Dengan itu pula Nabi Nuh terkenal dengan ayah kita yang kedua, karena memang semua orang yang ada di dunia habis semuanya, tidak ada yang tersisa. Maka Nabi Nuh mengatakan, nafsi, 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 jiwaku, diriku, aku tidak bisa menolong kalian. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim.
kita pun mencari Nabi Ibrahim. Dikala kita mencari Nabi Ibrahim, itu bisa butuh waktu yang lama lagi. Dikala kita menemukan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim juga mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian karena dulu aku pernah berdusta 3 kali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim berdusta 3 kali, dan itu pun bukan dusta yang sesungguhnya. Masih bisa sama-sama bisa dikatakan dusta, bisa dikatakan tidak dusta. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam dia pernah menyebutkan ketika diajak oleh kaumnya untuk menyembah ritual-ritual atau beribadah kepada selain Allah, maka Nabi Ibrahim mengatakan faqala inni saqim, aku sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim sehat-sehat saja, tapi dia mengatakan aku sedang sakit, sehingga kaum yang tadi mengajak Nabi Ibrahim untuk beribadah tidak jadi membawa Nabi Ibrahim, karena mereka menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit. Namun yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim, yang sakit itu adalah hatinya. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim mengatakan faqala inni saqim. Itu adalah kedustaan Nabi Ibrahim yang pertama. Kalau kita perhatikan, sebenarnya itu bukan kalimat dusta. Bisa dipahami? Ketika dakwah atau ketika kaumnya ingin melakukan ritual menyembah selain Allah Azza wa Jalla, maka Nabi Ibrahim adalah bagian dari kaumnya. Maka tentunya mereka mengajak Nabi Ibrahim dan semua para nabi adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah agar mereka tidak pernah menyembah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydah." Disebutkan di dalam surah Al-Anbiya, "Wa laqad ataina Ibrahima rusydah." Dan kami memberikan kepada Nabi Ibrahim itu kepintaran. Dia pada waktu itu masih kecil. Diajak oleh kaumnya pada hari raya menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia mengatakan inni saqim, saya sedang sakit. Kaumnya menganggap yang sakit itu adalah badannya, tapi Nabi Ibrahim menganggap bahwa yang sakit itu adalah hatinya. Apakah itu bisa dikatakan dengan dusta? Dusta atau tidak? Dikatakan tidak dusta, tidak sesuai dengan faktanya. Karena dusta itu menyebutkan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Kaumnya mengajaknya, Nabi Ibrahim mengatakan sakit, padahal dia tidak sakit. Jujur atau dusta? Kalau kita katakan dusta, tidak mungkin kita mengatakan Nabi berdusta. Nah, jujur atau dusta? Jawabannya sama dengan yang tadi ya. Apa jawabannya? Bukan. Separuh-separuh. Separuh-separuh ini memang jawaban yang bagus ya. Baik. Artinya separuh-separuh itu di dalam bahasa Arab itulah disebut dengan tauriyah. Tadi separuh-separuh disebut dengan barzakh ya. Sekarang separuh-separuh disebut dengan tauriyah. Tauriyah itu ikhwatul Islam misalnya. Kita selalu memberikan contoh. Misalnya jam 12 siang. Kemudian jam 12 siang kita sudah makan pagi. Makan siang belum lagi. Kemudian ada yang bertanya kepada kita, apakah kamu sudah makan? Pertanyaan ini jam 12 siang. Maka kita mengatakan saya sudah makan. Itu betul atau salah? Ini jam 12. Kalau jam 12 pasti maksudnya adalah makan. Tapi dia belum makan siang, tapi sudah makan pagi. Yang dia maksud di dalam hatinya adalah makan pagi. Dia betul atau salah? Separuh-separuh. Tauriyah. Bisa disebut dengan tauriyah. Tapi itu yang pertama. Makanya ini disebut dengan tauriyah. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, karena dikala dia atau kaumnya pergi beribadah, ritual untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghancurkan berhala-berhala. Maka dihancurkan semuanya. Faja'alahum judadzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim berhala-berhala sesembahan kaumnya, kecuali yang besar di antara sesembahan tersebut. Kemudian ketika kaumnya pulang, maka mereka kaget. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Maka ada yang mengatakan qalu sami'na fatan. Kami mendengarkan ada salah seorang fata. Fata itu ada seorang pemuda atau seorang yang remaja, kalau bahasa kita remaja. Yuqalu lahu Ibrahim, yang dikatakan namanya adalah Ibrahim. Kemudian apa kata kaumnya? Qalu fa'tu bihi ala ayunin nas. Bawa dia. Kita akan interogasi dia beramai-ramai. Kemudian dikala Nabi Ibrahim datang, Nabi Ibrahim sendirian dan dia masih kecil.
di depan semua kaumnya, di depan rajanya, di depan kepala sukunya. Kemudian mereka pun mulai bertanya kepada Nabi Ibrahim. Qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah kamu yang telah menghancurkan patung-patung kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan adalah yang paling besar. Betul atau salah? Yang menghancurkan patung itu siapa? Siapa yang menghancurkan? Nabi Ibrahim. Tapi dikala Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan adalah yang paling besar. Itu betul atau salah? Jujur atau tepat? Separuh-separuh. Separuh-separuh tadi. Siapa tadi yang jawab separuh-separuh? Masya Allah, barakallahu fiik. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim seperti ini. Dia menunjuk patung yang besar yang tadi disisakan, kemudian ditunjuk dengan ibu jarinya. Inilah yang menghancurkan. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang menghancurkan adalah yang paling besar di antara ini. Yang diketahui oleh umatnya adalah patung yang tersisa yang besar, dan itu adalah bentuk kepintaran Nabi Ibrahim. Tapi yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah ini, ibu jarinya yang besar. Karena jari tangan tanpa ibu jari tidak ada maknanya. Jari tanpa ibu jari tidak ada maknanya, tidak ada kekuatan di sana. Kekuatan tangan kita itu ada di ibu jari, maka disebut dengan ibu jari. Maka dinamakan dengan ibu karena itu induknya. Sama dengan negara tanpa ada ibu negaranya atau ibu kotanya. Kenapa disebut ibu kota? Coba ada negara dan ada ibu kotanya, tidak ada makna negara tersebut. Begitu juga jari, kalau tidak ada ibunya, tidak ada makna jarinya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan bahwa yang menghancurkan adalah tangannya, tapi yang dipahami oleh kaumnya adalah yang besar tadi. Sehingga kita tidak bisa mengatakan berdusta, tapi di antara disebut dengan tauriah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dikala dulu atau dikala istrinya ditangkap, maka dia mengatakan kepada istrinya Sarah, engkau adalah saudariku. Katakan engkau adalah saudariku. Itu betul atau salah? Sarah itu ada istrinya, tapi Nabi Ibrahim mengatakan kalau kamu ditanya, bilang engkau adalah saudariku. Betul atau salah? Separuh-separuh juga. Karena saudari, karena tidak ada yang beriman kepada Allah kecuali mereka berdua, sehingga dia ada saudarinya seiman, seakidah. Karena nanti kalau dia bilang Ibrahim adalah suamiku, maka Ibrahim akan dibunuh. Tapi kalau dibilang suami Ibrahim adalah saudaraku, maka Nabi Ibrahim akan dimuliakan. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, tapi Nabi Ibrahim merasa takut kepada Allah dengan 3 perkara ini. Maka dikala kita datang kepadanya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak bisa menolong kalian karena dulu aku pernah berdusta 3 kali. Nabi Ibrahim menganggap itu kalimat dusta, padahal kita mengatakan itu bukan dusta, itu tauriah. Tapi walau demikian, Nabi Ibrahim undur diri atau tidak bisa menolong umatnya gara-gara kalimat ini. Kalau seandainya tauriah saja ikhwatul Islam menyebabkan Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat kepada umat manusia, bagaimana dengan kita? Kalau Nabi Ibrahim berdusta, anggaplah itu berdusta, anggaplah itu berdusta 3 kali seumur hidup. Kalau kita 3 kali 1 jam mungkin ya. Artinya ikhwatul Islam demikianlah, agar kita tahu bagaimana beratnya. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, nafsi, 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 jiwaku, diriku, pergi kalian kepada Nabi Musa. Maka kita mencari Nabi Musa, berapa lamanya kita tidak tahu. Kemudian dikala kita bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka kita pun mengadukan perkara yang sama. Kemudian Nabi Musa mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena dulu aku dilarang untuk membunuh tanpa hak, tapi aku melakukannya karena Nabi Musa pernah membunuh seorang jiwa, dan itu pun bukan karena disengaja, karena Nabi Musa itu orangnya kuat. Jadi dikala terjadi permusuhan antara Kipti, penduduk Mesir asli, dengan Bani Israel, maka tentunya Nabi Musa akan membela dari kaumnya. Kemudian dikala membela kaumnya, maka Nabi Musa memukul orang tersebut. Biasanya memukul itu biasa, pukulan. Tapi kalau pukulan Nabi Musa itu luar biasa, berat. Jangankan manusia, malaikat maut saja dipukul tanggal matanya. Bukankah kita disebutkan oleh Nabi, ketika malaikat maut datang mencabut nyawa Nabi Musa, dan dia berbentuk manusia, tiba-tiba ditanya oleh Musa, kamu siapa? Dia mengatakan, aku adalah malaikat yang akan mencabut nyawamu, atau aku akan mencabut nyawamu. Nabi Musa karena dia berbentuk manusia, maka langsung ditampar oleh Nabi Musa tanggal matanya. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian pada akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka nanti kisah ini lihat kita bisa lihat sendiri. Kemudian Nabi Musa juga pernah menampar salah seorang, dengan tamparan itu langsung dia mati. Maka Nabi Musa mengatakan, aku tidak mau, aku tidak bisa, karena aku dulu dilarang untuk melakukan yang demikian, dan aku tidak sengaja membunuhnya, dan aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Datanglah kepada Nabi Isa. Kemudian kita datang kepada Nabi Isa dalam waktu yang lama. Kemudian dikala bertemu dengan Nabi Isa juga tidak bisa, nafsi, nafsi, nafsi. Kemudian Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahannya, karena Nabi Isa tinggal di dunia hanya 33 tahun saja, dan nanti di akhir zaman akan kembali diturunkan oleh Allah dan tinggal di dunia selama 7 tahun, sehingga lengkaplah umur Nabi Isa 40 tahun. Kemudian Nabi Isa mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad. Baru kita semua mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mencari Nabi, maka apa kata Nabi? Ana laha, ana laha, ana laha. Ini ada tugasku, ini ada tugasku. Maka di saat itulah Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidu waladi Adam. Kemudian barulah yang namanya nanti kita akan ditimbang, dihisab, kemudian baru sirat, kemudian qantara, kemudian baru antara surga dengan neraka. Itulah perjalanan kita ikhwatul Islam, bukan perjalanan yang singkat. Maka dengan itulah kaum muslimin tentunya mereka harus berlomba-lomba untuk mempersiapkan perjalanan yang panjang ini, karena kita selalu memberikan contoh perjalanan ke Mekah, ke Madinah saja yang tidak lebih dari 2 minggu, persiapan kita 2 tahun. Perjalanan kita ke Mekah, ke Madinah tidak lebih dari 2 minggu, persiapan kita 2 bulan. Ada 2 tahun, ada yang bertahun-tahun. Padahal perjalanan kita tahu hanya 2 pekan saja, 2 minggu. Bagaimana perjalanan kita yang kita tidak tahu berapa akhir kesudahannya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, wa tazawwadu, hendaklah kalian senantiasa berbekal, dan tidak ada bekal yang paling indah kecuali bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu artinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah disebut dengan takwa. Dan takwa itu bukan perkara yang mudah. Takwa itu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah, tarju sawab Allah. Dan takwa itu an tatruka maksiat Allah ala nurin min Allah, takhafu iqab Allah. Itu disebut dengan takwa. Takwa itu dikatakan beramal berlandaskan cahaya, berlandaskan agama. Karena ada orang yang beramal berlandaskan dunia, maka tidak takwa namanya. Berlandaskan agama, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka meninggalkan maksiat, takut karena berlandaskan ilmu agama, berlandaskan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, dan mereka berharap akan atau takut akan ancaman Allah Azza wa Jalla. Itu baru takwa. Dan itu baru salah satu definisinya. Artinya ikhwatul Islam, itulah bekal kita yang sesungguhnya. Makanya takwa wasiat, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya wasiat orang-orang terdahulu sampai umat terakhir adalah takwa, takwa, takwa. Karena dengan takwa seseorang akan ingat untuk apa mereka berada di dunia, dan kita berada di dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk menghambakan diri kepada dunia. Sehingga dengan kita mengenang yang demikian ikhwatul Islam, maka kita tahu untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ulang lagi ikhwatul Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Dan mimbarku ada di telagaku. Kemarin kita bercerita tentang telaga, karena itu adalah awal muqaddimah perjalanan kita di kampung akhirat. Dan telaga itu ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan sifat telaga Nabi. Siapa yang masih hafal sifat telaga Nabi? Sifat al-haud. Kemarin kita menyebutkan telaga Nabi, telaga Nabi. Siapa di antara kita yang bisa menyebutkan sifatnya? Telaga Nabi itu banyak sifatnya. Mungkin sebutkan 5 atau 6 sifat lah. Taib, silakan. Salah satu sifat yang pertama, barang siapa yang minum tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Yang kedua, yuk banyak sifatnya kemarin ya, baik 5 saja. Balik yang kedua. Atau dioporkan kepada yang lain? Baik, yang lain. Ini pertama, silakan. Apa itu sifat telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menghilangkan siapapun yang minum akan tidak pernah lagi kehausan untuk selama-lamanya. Yang kedua, ingin minum sebanyak-banyaknya. Baik, itu bukan sifatnya, tapi itu keinginan kita. Baik, berarti bukan sifat ya. Baik, apalagi sifat yang kedua? Masya Allah, nanti berdua ambil hadiahnya terakhir ya. Ingatkan nanti ya. Baik, sifat telaga Rasulullah SAW ikhwatul Islam.
Yang pertama, airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Panjangnya seolah-olah dikala kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Lebarnya sama, tempat minumnya sama dengan ka'adadin nujumi fis sama, yaitu sama dengan jumlah-jumlah bintang yang ada di langit. Kemudian barang siapa yang minum tidak akan pernah merasakan kehausan untuk selama-lamanya. Kemudian yang pertama kali minum adalah sahabat Nabi berasal dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Kemudian sifat kita meminumnya, atau dikala kita ingin meminumnya, ibarat unta yang ditahan selama 5 hari. Itu semuanya ada di antara sifat telaga Rasulullah SAW. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ada di telagaku, karena telaga ini adalah tempat kita bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita dipanggil oleh Nabi SAW, atau Nabi mengatakan ana faratukum alal haud, man maru alayya syarib, wa man syariba lam yazma' abada. Barang siapa aku menunggu kalian di telagaku, barang siapa yang mampir atau barang siapa yang lewat minumlah. Kemudian barang siapa yang minum tidak akan pernah lagi haus untuk selama-lamanya. Kemudian apa yang terjadi ikhwatul Islam? Kemudian kata Nabi, ada orang yang aku kenal dengannya, a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal dengan mereka, mereka juga kenal dengan diriku. Artinya umat kenal, atau Nabi kenal dengan umatnya, dan umat pun kenal dengan Nabi SAW. Makanya dianjurkan bagi kita untuk mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW agar nanti kita kenal dengan Nabi di akhirat. Kemudian ikhwatul Islam, thumma yuhalu baini wa bainahum, akan tetapi ada penghalang. Mereka dipanggil oleh Nabi, wahai umatku, ayo kita ke sini minum dari telagaku, minum. Tapi mereka dihalangi. Maka Nabi bertanya, ya Allah, mereka adalah umatku. Apa kata Nabi? Atau apa kata Allah? Atau apa kata penyuruh Allah Azza wa Jalla? Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Dari hadis ini ikhwatul Islam banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, dan ini adalah telaga Nabi. Ini masih berkaitan dengan telaga Nabi yang Nabi berdiri di atas mimbarnya, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di telagaku. Kemudian Nabi dikatakan kepadanya, dikala ada sebagian umat yang tidak bisa minum dari telaga Nabi, mereka bukan tidak hanya bisa minum, tapi diusir, dijauhkan dari Nabi. Nabi tidak mau bisa melihatnya, atau Nabi tidak melihatnya. Inilah orang-orang yang tidak dilihat oleh Nabi SAW. Kalau mereka sudah tidak lagi dilihat oleh Nabi, maka lihat perjalanan yang tadi kita sebutkan, mereka akan menemukan kesusahan demi kesusahan. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri, engkau tidak tahu. Karena memang Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Setelah Nabi wafat ikhwatul Islam, Nabi tidak tahu apa kejadian yang ada di dunia. Oh, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Makanya selalu kita sebutkan, Nabi SAW ikhwatul Islam ada seorang Nabi, tapi dalam satu sisi dia adalah manusia biasa, tercipta dari tanah dan kembali ke tanah. Makanya mengapa Nabi dikuburkan di tanah? Karena Nabi berasal tercipta dari tanah, artinya sama dengan anak Adam yang lainnya. Maka Nabi dikuburkan di tanah. Kalau Nabi tidak berasal dari tanah atau tidak diciptakan dari tanah, maka Nabi tidak akan kembali ke tanah. Apa buktinya Nabi kembali ke tanah? Ini dia. Kita sedang berada di samping perkuburan Nabi SAW. Setiap hari kita berziarah di samping perkuburan Nabi SAW. Nabi dikuburkan di sana. Kalau Nabi tidak dikuburkan, siapa yang kita ziarahi? Maka itu merupakan di antara salah satu yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan Rasulullah SAW. Karena Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi berasal dari tanah, kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya aku ciptakan kalian, dan kepadanya kalian akan kembali. Kemudian di ikhwatul Islam, setelah Nabi wafat, maka Nabi tidak tahu apa yang terjadi kepada umatnya. Karena Nabi sudah berbeza alamnya. Alam kita itu ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Antara satu alam dengan alam yang lain kita tidak tahu. Jangankan alam barzakh, alam rahim saja, siapa di antara kita yang tahu bagaimana memorinya atau historinya dikala mereka berada di rahim ibunya? Tidak ada yang tahu. Apalagi dengan alam barzakh. Nabi sudah berada di alam barzakh. Alam barzakh dengan alam dunia, dua alam yang tidak sama. Tidak sama hukumnya, tidak sama keedahnya, tidak sama keadaannya, sehingga tidak boleh dikiaskan dunia dengan alam barzakh. Makanya Nabi wafat atau hidup? Nabi hidup,
Tapi hidup Nabi adalah hidup barzakhiyah. Nabi wafat atau hidup? Nabi wafat secara kehidupan dunia. Bisa dipahami? Jadi kalau ada yang ditanya Nabi wafat atau hidup, jawabannya kedua-duanya. Nabi wafat secara kehidupan hukum dunia. Tapi apakah Nabi masih hidup? Iya, tapi secara kehidupan barzakhiyah. Tapi apakah sama dunia dengan barzakh? Dua alam yang berbeza. Karena alam kita itu ada empat, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Antara satu alam dengan alam berikutnya dua hal yang tidak boleh dikiaskan. Nah, Nabi tidak tahu apa yang terjadi ikhwatul Islam. Makanya Allah mengatakan innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu wahai Muhammad. Artinya Nabi ketika ingin memanggil umatnya, ternyata banyak umat Nabi yang melakukan perkara-perkara yang jauh dari tuntunan Nabi. Makanya Allah mengatakan engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Dan inilah di antara orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Makanya dalam kita beragama, kita harus sangat berhati-hati lakukan apa yang dituntun oleh Nabi SAW, tinggalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Karena kita ingin bertemu dengan Nabi dan kita ingin minum dari telaga Nabi SAW. Dan pembahasan ini akan kita kembali sambung keesokan harinya ikhwatul Islam, yaitu siapa secara detail orang-orang yang disebutkan oleh Nabi innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan kami, dan kami mohon dimaafkan kalau ada kalimat-kalimat yang salah, bahasa-bahasa yang tidak tepat, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ini keesokan harinya biiznillah ta'ala. Dan kita berharap agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga diterima amal ibadahnya, dikabulkan doanya, dijadikan umrahnya umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dan kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan terhadap harta kita, keberkahan terhadap anak dan keturunan kita, dan Allah mudahkan langkah kita menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله